Selamat malam, saudara sebangsa dan setanah air. Beberapa waktu yang lalu, saya berdiskusi dengan rekan saya, Mas Handoyo SH, untuk mempersiapkan kemungkinan akan adanya bedah buku yang berjudul Under the Same Sun. Sebelum buku itu diluncurkan di masyarakat secara komersial, karena sebelumnya kita membagikannya secara gratis pada edisi yang pertama. Dari pembahasan itu ada beberapa hal yang menarik mengenai tragedi 1965. Dalam hal ini kita tidak akan membahas mengenai peristiwanya karena hal itu sering Anda lihat di TV-TV ataupun ulasan-ulasan mengenai peristiwa gestok atau juga sering disebut G30S. Tetapi di sini kami lebih membahasnya tentang pentingnya rasa persatuan dan kesatuan bangsa. Pentingnya menjaga NKRI atau Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pentingnya menjaga Kebhinneka Tunggal Ikaan negara kita. Karena sejarah menyatakan bahwa kita terjajah karena gampang diadu domba, terpecah belah, dan kita merdeka karena kita bersatu. Kita sama-sama memiliki visi yang sama mengenai bagaimana kita harus membebaskan diri dari belenggu penjajahan. Betapa pentingnya menjaga rasa persatuan dan kesatuan itu. Berbeda-beda, tetapi tetap satu juga, yaitu Indonesia. Jadi dalam pemerintahan Orde Lama, dulu ada dikenal dengan sebutan Tripida. Ini menurut Mas Handoyo, Tripida. Dan saya selaraskan dengan narasumber yang lain, beberapa rekan, dan juga salah satunya adalah ibu saya yang menceritakan bahwa dulu di Orde Lama itu ada 3 kesatuan. Pimpinan daerah yang melindungi, mengayomi, dan melayani rakyat. Dan istilah itu secara internasional disebut dengan Regional Leadership Triumvirate, ya. Artinya adalah 3 kekuatan daerah yang terdiri dari polisi, polis, army, angkatan darat, dan village leader, sub-district leader, regency leaders, dan sebagainya. Dan saya di sini juga melihat bahwa dalam Orde Baru itu melanjutkan hal ini dalam dwi-fungsi ABRI dan rakyat, di mana ABRI itu sendiri adalah penyatuan dari TKR atau TNI dan rakyat, dan rakyat sendiri di sini adalah simbol daripada masyarakat yang dalam hal ini diwakili oleh pimpinan mereka, yaitu kepala desa, camat, dan sebagainya, yang bisa saja terdiri dari sipil ataupun purnawirawan ABRI pada saat Orde Baru.
Um, dan saya dalam hal ini itu lebih bersifat secara netral. Kenapa? Yang pertama, saya hidup di zaman Orde Baru. Saya merasakan budi baik pemerintahan Orde Baru dan juga masalah-masalah yang timbul di Orde Baru. Tetapi saya juga akhirnya memahami bahwa sebetulnya Pak Karno dalam hal ini tidaklah 100% salah. Karena sebetulnya beliau itu hanya mencoba untuk merumuskan satu hal berdasarkan fakta sejarah, bahwa di dalam pergerakan negara-negara di Asia, bahkan seluruh dunia, itu selalu didasari oleh 3 hal. Ik nasionalis, I am nasionalis, ik Islamic, I am Islam, dan yang ketiga adalah ik sosialis. Dalam perkembangannya ada yang menjadi ik komunis. Dari hal seperti itu, terumuskanlah satu pandangan mengenai Nasakom, nasionalis, agama, dan komunis sebagai perkembangan dari sosialis di Indonesia, di mana pada saat itu 3 kekuatan politik besar, yaitu PNI, Nahdlatul Ulama atau NU sebagai wakil dari agama, dan PKI sebagai wakil dari komunisme dan sosialis. Dan sayangnya dasar pemikiran seperti itu belumlah dipahami oleh masyarakat pada saat itu, terutama disebabkan karena sejarah sebelumnya yang sering terjadi bentrokan antara istilahnya kanan dan kiri. Kiri diwakili oleh PKI dan kanan oleh agama. Sehingga akhirnya Nasakom ini pada saat itu gagal total. Dan dalam hal ini saya tidak akan mengungkapkan bahwa Nasakom itu harus ada di Indonesia, tetapi saya ingin menyampaikan bahwa apa yang disampaikan oleh Bung Karno itu sebetulnya berdasarkan sejarah Asia ataupun negara-negara di dunia. Ik nasionalis or I am nationalism. Anda bisa lihat di semua kemerdekaan negara-negara besar di dunia ini itu berdasarkan nasionalisme atau rasa kecintaan terhadap negaranya. Anda bisa lihat negara Amerika, Anda bisa lihat negara Jepang, walaupun Jepang sendiri ada sistem monarki, ya, mengakui kerajaan, tetapi dalam hal nasionalisme mereka sangat kuat, dan inilah mendorong mereka menjadi negara yang besar. Nasionalisme dan sosialis juga menginspirasi pergerakan di Uni Soviet dan China. Di China kita mengenal komunis, tetapi di balik itu mereka juga punya nasionalisme. Di Rusia juga demikian. Sementara di Middle East, ya,
negara-negara Timur Tengah itu pergerakannya kebanyakan berdasarkan Islamic atau I am Islam. Artinya pergerakan di sana lebih cenderung didasari oleh agama dan juga nasionalisme. Seperti di Indonesia, persatuan itu bisa digalang dari rasa nasionalisme dan juga kebersamaan dalam hal menjalankan perintah agama. Dan dalam perkembangannya ada sosialisme. Dan kita dalam hal ini tidak bisa memandang suatu paham itu selalu salah 100% atau benar 100%. Masing-masing memiliki kelemahan dan kelebihannya masing-masing. Insinyur Soekarno atau Pak Karno atau Bung Karno dalam hal ini hanya mencoba mencari yang terbaik untuk bisa menyatukan keadaan pada masa itu di mana kekuatan politik dikuasai oleh 3 partai besar yaitu PNI, NU, dan PKI. Yang akhirnya oleh orang-orang dari pihak luar dan dalam negeri ini yang menguasai DVD et Impera, benturan-benturan yang terjadi sebelumnya dipakai untuk menyulut suatu tragedi. Katakanlah tragedi ini adalah kecelakaan. Tentu kita tidak ingin kecelakaan dan tragedi itu terjadi lagi. Untuk itu, marilah ini sejarah dipakai untuk sebagai landasan di masa datang bagi bangsa Indonesia di dalam menjaga keutuhan NKRI dan Kebhinneka Tunggal Ikaan. Karena itu adalah modal dasar bagi kita untuk menjadi bangsa yang maju dan besar. Karena ingat, tak ada satu negara pun yang bisa sejahtera di dalam perang. Perang hanya menyisakan kehancuran. Menang jadi arang, kalah jadi abu. Untuk itu, saudara sebangsa dan setanah air, mari kita wujudkan persatuan dan kesatuan NKRI dan Kebhinneka Tunggal Ikaan kita, Kebhinneka Tunggal Ikaan kita untuk membangun dunia dan kondisi yang lebih baik di masa datang. Terima kasih.